Senin 10 Februari 2025, Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah melakukan rapat dengar pendapat Dinas Perhubungan, Bagian Hukum dan Bapenda yang berlangsung di ruang pertemuan DPRD Lampung Tengah. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah, Firdaus Ali. Adapun topik pembahasan rapat tersebut adalah pemenuhan angkutan barang yang wajib memenuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang dilalui angkutan umum. Dalam kesempatan tersebut, Firdaus Ali mengatakan, diadakannya rapat ini, Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah ingin mendengarkan secara langsung terkait perda yang mengatur hal ini, apakah sudah ada. Kemudian terkait adanya sebuah proses yang sudah berjalan, yaitu adanya kegiatan penarikan retribusi, serta spesifikasi konstruksi jalan yang ada di Lampung Tengah. Hormati Kepala Dinas Perhubungan beserta rombongan, yang saya hormati Kepala Dinas Bina Marga beserta rombongan, yang saya hormati Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah beserta rombongan, dan ini juga saya didampingi yang baru datang ini Sekretaris Pansus. Mungkin langsung saja Bapak-bapak, Ibu sekalian, agenda kita pada hari ini yaitu rapat dengar pendapat Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dan sesuai jadwal kita hari ini, bahwa kami ingin mendengarkan dan semoga mendapatkan informasi dan masukan dari teman-teman dinas terkait berkenaan dengan progres perjalanan pansus yang akan kami jalani ini. Kebetulan kami baru mendapatkan beberapa informasi dan data. Yang pertama adalah di Kabupaten Lampung Tengah ini, saya belum tahu apakah dia sudah pernah ada perdanya atau belum, tapi yang sudah pasti di provinsi itu ada Perda Provinsi nomor 5 tahun 2011. Saya lupa tahunnya. Ya, ini yang baru hadir Ketua Fraksi PKB, kebetulan masuk dalam struktur pansus juga. Kemudian landasan kedua yang kami dapatkan itu acuannya dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2021. Nah, yang pertama nanti mungkin jadi pertanyaan kami, apakah di Lampung Tengah ini ada perdanya atau tidak, dan kenapa dia tidak ada perda seandainya dia tidak ada. Kemudian kami juga ingin bercerita dulu Pak sebentar, bahwa di Kabupaten Lampung Tengah ini ada proses yang sudah berjalan di tingkat kampung-kampung. Makanya itu juga menjadi dasar kami membentuk pansus ini. Yang mana di kampung-kampung tersebut telah melakukan aktivitas semacam penarikan retribusi yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana di wilayah kampung mereka masing-masing. Dan itu sama-sama kita ketahui bahwa prosesnya sampai hari ini adalah ilegal. Oleh karena itu, kami ke depan, kita hari ini ingin saling berbagi informasi, berharap ke depan kalau memang itu bisa dilakukan, kenapa nggak kita legalkan
mungkin dengan sumber daya manusianya yang adalah merupakan bagian pemerintah daerah dalam penempatan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah kami juga tidak mengetahui spesifikasi konstruksi jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Makanya kami juga mengundang teman-teman dari Dinas Bina Marga, karena walaupun dia jalan kecamatan, tapi konstruksi jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini tidak sama dan tidak merata ya. Ada yang kondisi konstruksi jalannya baik, ada yang kondisi jalannya masih kurang baik. Jadi kami berharap ada informasi dari teman-teman Dinas Bina Marga berkenaan dengan kondisi konstruksi jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian tadi yang berkenaan dengan kemungkinan potensi retribusi misalnya, apakah itu bisa dijalani oleh kita atau tidak. Kemudian untuk Dinas Perhubungan mungkin seperti ukuran, lebar, panjang, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang dapat melintas di jalan tertentu itu, apakah sudah berjalan di Dinas Perhubungan dan acuannya dari mana gitu. Karena yang seperti saya pertanyaan awal tadi, perdanya kita ini sepertinya belum ada gitu. Mungkin itu mukadimah awal dari saya. Selanjutnya mungkin kami ingin sedikit mendengarkan penjabaran. Mungkin yang pertama dari bagian hukum dulu ya, yang berkenaan dengan dasar-dasar aturan, nanti mungkin disambung oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan dan selanjutnya dari Dinas Bina Marga. Hari ini kita kena berapa dinas? 4. Yang satu, Dispenda. Ya, berkaitan dengan potensi retribusi. Ya, baik, terima kasih. Itu pembukaan dari saya. Nanti mekanisme rapat kita adalah tanya jawab. Apakah kita nanti sifatnya komunikatif ataukah nanti ini sesuai dengan masing-masing yang bertanya? Masing-masing bertanya aja ya. Baik, nanti saya coba untuk membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan Ketua Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah, Kepala Bagian Hukum Rizky Augusta menjelaskan bahwasannya perda tentang muatan angkutan jalan dan kegiatan penarikan retribusi di kampung. Dengan tegas Rizky mengatakan di Lampung Tengah tidak ada payung hukumnya. Baik, terima kasih. Mohon izin yang kami hormati Ketua Pansus DPRD Kabupaten Lampung Tengah beserta segenap jajaran dan rekan anggota DPRD yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, Bapak PLT Kepala Dinas Kabupaten Lampung Tengah, rekan kami dari Bapenda. Jadi mohon izin pimpinan mungkin sedikit menyampaikan. Jadi beberapa hal yang tadi disampaikan oleh pimpinan terkait aturan ataupun payung hukum yang mengatur tentang pengelolaan ataupun penataan jalan yang ada di Indonesia pada umumnya. Kami sampaikan bahwasanya adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Selanjutnya juga ada Permenhub 18 Tahun 2021 yang terbaru ini terkait dengan penetapan jalan itu adanya Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kelas jalan berdasarkan penggunaannya. Nah, itu yang menjadi acuan-acuan di dalam pemanfaatan ataupun penataan jalan yang ada di Indonesia. Terkait tadi disampaikan oleh pimpinan bahwasanya ada
ada perda dari Provinsi Lampung nomor 5 tahun 2011. Mohon izin ini pimpinan, sepengetahuan kami perda tentang pengelolaan jalan itu di Provinsi Lampung itu sudah berubah. Dia ada Perda nomor 12 tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Ini beberapa tahun lalu yang diterbitkan oleh Pemprov Lampung dan DPRD. Acuan yang dibuat tujuan dari perda ini adalah menjamin untuk pemeliharaan jalan umum dan jalan khusus yang ada di Provinsi Lampung. Tapi secara spesifik memang tidak mengatur bagaimana pemanfaatan atau penggunaan jalan yang ada di kabupaten. Selanjutnya juga mungkin langsung kami tanggapi terkait tadi disampaikan apakah adanya potensi retribusi terhadap penggunaan ataupun pemanfaatan jalan. Jadi mohon izin pimpinan bahwasanya terkait dengan pajak dan retribusi itu kita berpatokan kepada Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Di situ mengatur semua apa-apa saja yang bisa masuk dalam kategori pajak dan retribusi. Di luar itu ya tidak bisa kita lakukan pungutan, baik itu dalam bentuk pajak maupun retribusi. Dan terkait dengan yang tadi disampaikan oleh pimpinan, kami melihat selama itu tidak diatur di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 ini tidak bisa dilakukan. Karena yang sudah menjadi acuannya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya, itu kan selaku pengganti Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. Nah, jadi selagi tidak diatur di dalam undang-undang ini, ya kita dilarang untuk melakukan pungutan terhadap hal itu pimpinan. Jadi kalau tadi disampaikan ada kampung yang melakukan pemungutan atas retribusi atas penggunaan jalan-jalan kampung, yang maaf tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, ya itu sebetulnya tidak dibenarkan. Mungkin itu pimpinan beberapa hal awal yang bisa kami sampaikan. Nanti sambil berjalan kita bisa sambil berdiskusi lebih lanjut. Dari staf sebetulnya beberapa tahun yang lalu sempat ada rencana terkait ini, tapi ya terhenti. Ya kami kalau bagian hukum kan tidak masuk ke dalam substansi dan pencermatan. Jadi kami tidak tahu beberapa tahun yang lalu itu kenapa tidak lanjut, ya kurang paham. Tapi di Lampung Tengah belum ada perda ataupun perbu yang mengatur khusus terkait. Jadi pansus ini. Di tempat yang sama, PLT Dinas Bina Marga Prima Diarta Ramadeni STMT menjelaskan, dalam rangka pemeliharaan rutin jalan yang telah ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pemerintah kabupaten melalui Dinas Marga dan Bina Konstruksi telah melakukan pekerjaan dengan mengacu pada yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Marga dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pansus, Pansus dan juga Pansus DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang kami hormati, dan juga dinas perhubungan, dan juga dari teman-teman dari Bapaknya. Mohon izin Pak Ketua tim, ini terkait dengan konstruksi. Kalau kita di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, kita mengacu kepada analisa dan analisa yang perkarasan itu sesuai dengan arahan dari Dirjen Bina Marga dan Bina Konstruksi. Jadi terakhir kita pakai itu MDP-nya mengenai perasaan tahun 2017, kemudian yang terakhir kita pakai MDP yang terbaru tahun 2024. Jadi kalau konstruksi kita itu sudah menyesuaikan untuk kelas jalan 3 itu kelas kabupaten. Untuk hotmix itu kita pakai KCWC 4 cm. Untuk yang MDP 2017, kemudian di MDP 2024 nanti kita KCWC sudah sampai di angka 5 cm. Kemudian kalau untuk rigid kita di MDP 2024 ini kita sudah pakai MS 45 di lenturnya, dengan untuk kebetulan kalau kita konversi ke K itu sekitar 400
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Maka disebutkan di pembagian kelas jalan bab 2 itu, kalau jalan kelas 3 itu adalah sebagaimana dimaksud daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan itu adalah MSD 8 ton. Jadi kendaraan dengan MSD 8 ton, kemudian ukuran lebar tidak melebihi dari 2200 mm atau 2,2 meter. Kemudian ukuran panjang tidak melebihi 9000 mm atau 9 meter. Kemudian ukuran tinggi tidak melebihi 3500 mm dan MSD tadi ada 8 ton. Jadi muatan sumbu tertingginya 8 ton, bukan total muatan angkutan dan berat beban. Artinya untuk MSD 8 ton itu dia bisa memenuhi berat total untuk kelas jalan kabupaten kita itu dibagi dalam 3 golongan, kurang lebih sama dengan 12 ton, kemudian kurang lebih sama dengan 21 ton dan kurang lebih sama dengan 45 ton. Seperti itu. Jadi ada 3 kelompok karena kita bicaranya pada muatan sumbu. Jadi misalnya kalau dia dengan total kendaraan dan angkutan 12 ton itu MSD-nya pasti terbagi 2 sumbu roda, di depan 4 ton dan 8 ton seperti itu. Jadi kita ngatur ke MSD-nya tertinggi untuk kelas jalan 3 itu adalah 8 ton seperti itu. 8 ton itu termasuk berat kendaraan. Berat kendaraan dan berat muatan. Dia digabung Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita secara harfiahnya seperti itu bisa sampai dengan kurang lebih 45 ton totalnya untuk kelas jalan di kabupaten seperti itu. Kelas jalan di kabupaten 45 ton. Ya, untuk ini untuk bisa mampu seperti itu Pak, nanti dibagi pada sumbu muatan rodanya seperti itu. Secara teknis teorinya seperti itu. Itu Jalan kabupaten kelas 3. Saya itu rigid apakah dia aspal? Rigid maupun aspal. Rigid maupun aspal. Iya, itu jalan kelas 3 gitu seperti itu. Saya sudah tentunya di mana? Jalan itu. Kalau secara ini semua jalan kabupaten kita, Semua jalan kabupaten kita. semua jalan kabupaten kita harusnya bisa menampung seperti itu. Harusnya bisa menampung Seperti itu. 45 ton. Ya, maksimal dengan sumber kendaraannya dibagi lagi. Kalau misalnya dia 45 ton itu dia bisa sampai sumber kendaraannya ada 6. Tadi dikatakan bisa maksimal 45 ton. Iya, itu jalan kabupaten. Nah, itu jenis kendaraannya. Berapa? Ya, kan ada kondensor, ada busu, ada tronmot. Iya, sumbu tadi. Jadi dengan dia asal truk itu dengan panjang tadi minimal 9 meter panjangnya. Nah, di sini kan ada ketentuan minimal 2.200 mm. Iya, mulai. Nah, kayaknya nggak ada loh Pak. Kalau yang lebih dari sini bisa mampu 45 ton. Iya, jadi memanjang ke depan belakang seperti itu Pak. Acuannya seperti itu Pak. Kalau memang ada jenis kendaraan yang misalnya dia memang itu secara teorinya, seperti peraturan undang-undangan seperti itu. Jadi kalau di dimensinya 2,2 lebar dengan panjang 9 meter itu masih, kalau dia muatan bisa berjumlah masa memenuhi ada muatan sumbu tadi ada 6 roda seperti itu. Jadi kalau walaupun dia misalnya sejenis kondensor, misal panjangnya tidak melebihi, Ya, dia bisa bisa muat 45 ton. Ya. Tapi kalau dia kusul itu rata-rata 2,5 meter. Ya. Kusul, nah itu muatan bisa, itu nggak bisa lewat walaupun dia muatannya 20 ton. Nggak bisa, harus ada mengikat tadi dimensi dan MSD tadi. Jadi kalau salah satu garis terpenuhi antara panjang, lebar dan bahkan tinggi tadi. Jadi kalau kusulnya ada lebarnya gitu ya. Harusnya Nah, muatan. contohnya kalau kayak seperti Agung atau Jalan Boncuat itu tidak diizinkan nanti kusul lewat. Harusnya tidak diizinkan Pak seperti itu. Kalau kita mengacu pada dimensi kendaraan seperti itu. Kalau ini jalan kabupaten 45 ton. Kalau jalan kecamatan, Nah, jalan kelas
kabupaten kita. Seperti jalan Simpang Bojong Bogor. Ya seperti itu. Itu sudah Dan kabupaten ya. Ya. Kalau hari ini dari dulu pertama agak saya soalnya ini hubungan dengan risiko yang terpampang di jalan yang ada pada kapasitas 5 sampai 8 ton. Nah, posisi itulah ya. Kalau seandainya juga dia mau bawa kapasitas itu dia harus berjalan dan apa namanya perusahaan yang apa namanya tertera di dalam regulasi seperti contohnya angkutan publik kan, angkutan alat berat, dan kalau sampai dengan itu setahu saya yang hari ini yang pernah saya tahu itu yang mempunyai kayak ini Pertamina itu. Kalau Pertamina kan dia sudah menentukan kalau minyak kelapa yang ISO 9 itu itu yang setahu saya itu 45 ton karena isinya kan air semua. Jadi saya pimpinan kalau kita sudah dalam muatan ya kita itu kan misalnya kalau dari Pak Ramadhani itu kekuatan mobil sendiri. Iya. Tidak mungkin walaupun dia layar 2 layar terbuka tidak mungkin kecuali kalau tolnya jempol. Nah ini harus tuntas baru kita bikin panduan kalau kita minta anggaran buatkan perda sama sekali. Tapi rancu dia sebenarnya begini dengan perusahaan-perusahaan sudah punya izin tadi. Kita tidak pahami jatuh bagaimana diskusi maka ada beberapa hari ini termasuk juga anggaran di lembaga rumah ada di viral yang luar biasa. Oke sekarang maka kompromi pulang pusing saya pikir kan begini kawan-kawan, kita kan apa namanya untuk manusia hasil dari laporan-laporan masyarakat dan yang kita ketahui juga dalam waktu itu semua berusaha karena kemudian muatan artinya sengaja kamu panggil kalian semua organisasi terkait dengan hal ini yang lain kalau kita sama-sama mau kita bikinkan perda atau kita bikinkan apa yang kita sama-sama di sini. Kalau dia memang nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau 45 ton jalan aspal kan mungkin bisa lewat ini bisa bagus yang mana mungkin. Tetapi kalau dia cuma 30 cm rigid, saya bisa mungkin kayak jalan simpang Gunung Sugi, simpang Gunung Baik mungkin. Dan kalau misalnya aspal cuma 5 cm yang dilewati dengan kapasitas 45 sekali. Oleh itu saya minta juga begini. Jalan-jalan yang ada dalam rumah ini, tidak warga dan tidak seluruh sama-sama memahami, ya, sama-sama berjalan. Itu mana yang artinya yang memang kapasitasnya 8 ton dan kapasitasnya 45 ton. Tapi kalau kayak jalan lurus Bogor itu kita bisa ketika kapasitas ton. Dan itu juga nggak semuanya rigid gitu. Ada putus-putus kemudian spot-spotnya yang masih juga aspal. Itu saya minta artinya kalau semua kita semua kita sikapi di sini. Terima kasih. Tadi yang disampaikan Pak Rama kecuali yang tentu. Gimana? Kecuali yang disampaikan itu tentu. Peraturan Menteri PUPR. Itu. Peraturan Menteri PUPR. Jadi sedikit menambah. Kalau kita buat perda sendiri sesuai dengan kondisi Lampung hari ini menyalahi. Saya pikir enggak. Tadi sedikit menambahkan dalam izin pimpinan
kebetulan di Lampung Tengah kita ini kita belum ada pengesahan status kelas jalan. Belum. Jadi menurutnya kita itu karena status jalan kelas 3 itu berarti mohon maaf saya potong Pak, sesuai disampaikan sama Haji Indra tadi, artinya sebelum terjadi begitu status kelas jalan tadi itu dulu. Ya. Jadi kalau di peraturan Menteri PUPR ini, jadi yang penetapan kelas jalan itu kalau untuk jalan kabupaten dan provinsi itu ditetapkan oleh gubernur. Jadi nanti prosesnya kita yang sudah ada sekarang itu SK fungsi jalan, Pak. Jadi kita buat SK fungsi jalan, kemudian jadilah SK kabupaten. Jadi sekarang SK fungsi jalan kabupaten pertama 2023 kemarin seperti itu. Nah kemarin saya sudah koordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Bina Provinsi untuk status jalan. Sepertinya mulai tahun ini Pak kita serentak bakal ditetapkan seperti itu. Jadi nanti provinsi menunggu dari Pemkab Lampung Tengah usulan jalan mana aja yang termasuk jalan kelas 3 seperti itu. Nanti akan ditetapkan oleh gubernur untuk menetapkan status jalan kelas 3 di kabupaten. Mungkin dari masukan tadi nanti mungkin bisa kita menentukan usulan tadi seperti itu, kita bisa masukin kelas-kelas mana aja kita bisa masukin untuk status kelas jalan 3 dan seperti itu Pak. Ya maksudnya kita sama-sama berpikir kasus ini dengan semua pihak terkait nanti disampaikan oleh Pak Riki bahwa kondisi jalan Lampung Tengah kita hari ini yang tidak terlalu mengganggu kepada perekonomian Lampung Tengah sendiri. Kalau mengganggu pasti tidak terlalu mengganggu, betul. Itu maksudnya. Jadi kendaraan yang sumbernya besar itu nanti kan ada ketentuan tertentu. Ada sebuah lagi seperti lebar jalannya Pak, jadi sebenarnya minimal 5 meter. Kalau jalan kabupaten yang ada di setiap kecamatan, saya bilang ya, yang bukan antar kecamatan itu semua di bawah. Ya, kecuali yang antar kecamatan yang tadi dibilang apa namanya Majapahit ini tidak antar kecamatan. Tapi kalau di dalam kecamatan, di dalam kabupaten tidak ada. Yang mana tidak ada itu. Itu apa saja definisi dalam bentuk dasarnya Iya, yang lapor kalau saya dibilang ada dasar buat uang kapasitas 8 di dalam itu apa ini kita turunkan ya saya bisa buat fondasi bukan notasi yang layak harus kita lewatkan seperti apa objek yang lewat juga diusulkan dari bagian lain terus itu kalau kita kasih semua masalah jalan itu harus punya 400 triliun kalau bisa 400 triliun ya malah enak apa aja gitu ya kan jadi iya 400 triliun itu ada di. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, Andi RPA, mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya rapat dengar pendapat ini. Mengingat, menurut Andi RPA, diadakannya rapat ini merupakan aspirasi dari masyarakat terkait tata cara pemuatan daya angkut dimensi kelas jalan. Andi menjelaskan, hal ini telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012. Pertanyaan yang saya hormati Bapak Sekretaris Dewan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PU Bina Marga, yang saya hormati rekan-rekan dari Dinas Bapenda, yang saya hormati Kabak Hukum. Jadi sudah sip benar lah rapat hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan saya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Jadi pada hari ini kita menyikapi permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan tata cara pemuatan daya angkut dimensi kelas jalan. Ini yang berkaitan dengan tupoksi perhubungan. Kami sudah melakukan kegiatan ini, Pak. Dasar kami yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Yang kedua PP 53 Tahun 2012.
12. Ini dasar kami bekerja di Dinas Perhubungan terkait dengan jalan, dimensi, daya angkut dan lain sebagainya. Nah, jadi pada diskusi ini saya juga membawa sekretaris, Pak. Saya membawa kabit, saya membawa orang-orang ahli dari perhubungan yang memang sekolahnya di situ. Ini alumni STTD semua. Nah, jadi kalau saya nggak ngerti tentang apa itu dimensi, apa itu daya angkut, ya saya jujur aja saya kurang memahami. Jadi saya tahu diri, saya bawa sekretaris, bawa PKB. Kalau toh nanti ada pernyataan, ya saya serahkan sama yang ahli untuk menyikapi permasalahan ini. Saya rasa itu saja, Pak Ketua. Terima kasih Pak Kadis. Tapi sebelum dilanjutkan, maksud saya minta tolong dulu yang membidangi ini memberikan pemaparan berkenaan dengan apa dimensi terus apa daya angkut. Sama nggak dengan menyamarkan tadi itu? Disocokkan dengan Mohon izin. Bukannya sama Pak, dia langsung nyontek. Enggak. Mohon izin, Bapak Pimpinan, Bapak Ketua yang kami hormati, peserta rapat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, menyambung apa yang disampaikan Pak Kadis. Sebenarnya kalau di perhubungan ini Pak, yang membidangi ada 3 Pak. Mohon izin, jadi saya jelaskan kenapa Pak Kadis mengajak personil. Kalau bicara angkutannya, ini ada Pak Kadis angkutan. Kalau bicara teknis kendaraannya, ada penguji kendaraan bermotor, PKB dan teknik sarana di belakang. Kalau bicara nanti penindakannya, ada di bidang lalu lintas Pak. Makanya Pak Kadis lalu lintas, Pak Jo di bawah juga. Makanya di kami saja nanti ada subbagian untuk pembahasan ini. Makanya Pak Kadis di bawah. Kalau boleh diizinkan saya merangkum semua Bapak, mohon izin untuk Dinas Perhubungan terkait dengan kelas jalan dan tata cara pemuatan. Di perhubungan ini Pak, kami tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 seperti kata Pak Kadis. Lebih wabil khusus kepada overdimension dan overloading. Overdimension itu terkait dengan ukuran teknis tadi yang disampaikan, 2,1 lebarnya, 2,5 lebarnya serta panjangnya. Tapi kalau overloading itu pemuatannya, berapa yang dimuatnya. Makanya ada 2 hal yang dibahas untuk kami di perhubungan. Berdasarkan hampir sama semua hal yang disampaikan Bina Marga, tapi untuk jalan kelas 3 sudah berdasarkan undang-undang lebar sudah maksimal 2100 mm atau 2,1 meter untuk kendaraan angkutan yang boleh melewati. Panjang benar 9000 mm atau 9 meter. Kenapa saya nggak berani rubah jadi 9 meter? Karena bahasa undang-undangnya milimeter Pak. Mohon izin, takutnya salah menginterpretasikan. Kalau nggak salah Bina Marga tadi 2,2 ya Pak Bina Marga. Kalau kami yang berhubungan perbedaannya di situ 2,1. Jadi mohon izin Bapak, kalaupun pengertian untuk kami juga tidak menerangkan berapa jumlah muatan satu angkutan, tapi membatasi hanya MST atau muatan sumbu terberat. Mungkin kalau lebih diinterpretasikan itulah sumbu, jumlah sumbunya. Jadi bukan jumlah bak ataupun jumlah muatannya. Jadi satu sumbu ya kami 8 ton. Cuman kami akan lebih sepakat ketika tadi Bapak Pimpinan dan Bapak Dewan yang terhormat menyampaikan, kalau memang ada perbedaan daya dukung jalan yang rigid atau yang beton, mungkin di situ aturan MST-nya boleh diperketat jadi hanya 6 ton. Kalau kami mungkin menurunkan Pak, bukan menaikkan, tapi berdasarkan kelas fungsi jalan dan mungkin daya dukung jalan. Itu yang belum kami peroleh Pak sampai hari ini. Mohon izin sebelum Pak Rama Kadis, mohon izin ya Pak, itu kami sudah bersurat 2 kali Pak ke Dinas Bina Marga, kami masih ada arsipnya. Itu terkait daya dukung jalan, khusus jalan Kabupaten Lampung Tengah, karena kami punya rencana untuk membuat rambu MST saat itu Pak. Karena kami tahu benar kata Pak Indra, Pak Pimpinan tadi, karena kan kami bingung mana yang aspal rigid beton ataupun yang adalah ataupun aspal. Surat resmi sudah 2 kali Pak kami ajukan. Nah, mohon bantuannya nanti mungkin kami juga akan membatasi ya sebatas hanya rambu gitu. Tapi mohon izin Pak, saya bawa Kabit Lalu Lintas. Kami kemarin sebelum ada wacana ini, kami sudah merancang Pak. Mohon izin Pak Kadis kami sampaikan. Kewenangan
timbangan kan sekarang tidak ada di Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten Pak di Lampung ini, tapi ada di BPTD atau di Kementerian Perhubungan diwakili oleh BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat yang ada di Lampung. Saya bersama Kabin Lalu Lintas kemarin punya angan-angan Pak, tapi sudah dibuatkan dalam bentuk proposal untuk mengajukan timbangan portable Pak. Mohon izin Bapak-Bapak. Harganya memang ada yang sedang, ada yang mahal. Itu yang bisa dibawa-bawa dengan kendaraan mobil. Tapi penggunaan ternyata bukan kurang efektif, tidak bisa dilakukan secara terus-menerus Pak. Akhirnya kami ke BPTD kemarin komunikasi mau minjem alat yang di sana, mau izin Bapak. Ternyata di sana juga mengatakan alat itu tidak bisa kontinu digunakan secara terus-menerus karena rentan untuk rusak, karena dia yang portable bukan yang paten ataupun yang di tempat seperti di timbangan. Itu sih Bapak. Ada dua hal yang kami dimensi dan overloading. Overdimensional. Mohon izin Bapak Pimpinan. Terima kasih. Ya, silakan. Pak, minta tolong dijelaskan, tadi kan ada alat portable untuk mengukur muatan itu. Iya, timbangan portable namanya. Ini coba dijelaskan Pak, saya belum begitu paham yang dikatakan Bapak dari Bapak tadi. Itu dengan dimensi 2,2 dan Bapak juga mengatakan 2,1. 2,1. Sepakat dulu yang kita pakai yang mana? 2,1 atau 2,2 ini ke depannya? Kalau berbuat tetap 2,1 Pak. Jadi pertama lihat 2,2 Pak? 2,2. Nah jadi gimana pengawasan depannya? Ya sebab gini ya, kendaraan yang ada, khususnya kalau diesel itu, ada yang sampai 2,3 lebar. Ada 2,3. Nah kalau dia 2,3 itu melanggar kan? Itu Pak mesti melanggar Pak kalau kelas jalan. Jadi gini, yang disampaikan oleh teman-teman Bina Marga itu atensinya atas ketentuan pelaksanaan jasa konstruksi. Maka pelaku pelaksana daripada jasa konstruksi harus melaksanakan kegiatan jasa konstruksi sesuai dengan undang-undangnya ini. Nah, yang disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan itu bukan berkenaan dengan pelaksanaan jasa konstruksi, tapi aturan yang mengatur tentang dimensi muatan jalan yang dengan kondisi konstruksi jalan. Itu kira-kira. Apa bukan ini Pak? Lebar unitnya, baknya maksudnya ini dijelaskan ini. Ya, ini kan materi undang-undang gitu loh. Ini kan materi undang-undang. Jadi bukan sebuah benturan dari undang-undang yang di Kementerian PU sama Kementerian Perhubungan. Apa maksud saya gitu Pak? Ini kan saat mau penindakan, kan unitnya yang ukur lebarnya. Ya, itu dasarnya dari Dinas Perhubungan. Jadi
sekarang sudah ada belum alat itu? Belum, mau minjem juga kemarin agak berat dikit, minjem dia bisa. Enggak, maksudnya gini, kalaupun dia minjem berarti minjem ke dia bukan yang apa, bukan dia ada OTP atau dia paten, dia paten ditaruh di gedung gitu kan. Nah selama ini pakai yang dari mana? Saya sudah pernah Pak, dalam setengah ini, tapi sudah untuk saya kategorikan sudah 10 tahun yang lalu Pak. Masih ada lebih Pak. Kalau yang saya pinjam itu 6M Pak, makanya gemeteran 7 hari di sini gemeteran. Tapi kalau yang sedang-sedang 400-500 Pak kami. Berapa? Sebentar saya Oh siap. Itu megangnya gemeteran Pak. Ada biasa kan? Kalau kita mau ikuti PAD-nya udah Iya siap. Siap. Kalau yang portable itu berapa dia? Portable itu tadi yang 6M yang sudah kami pakai. Itu diterbarui 3 hari, diterbarui 3 hari. Pak rusak juga ya? Ya, kabelnya, konektornya yang lebih sensitif. Nggak ada jualan di bandar tertentu. Sementara itu 1 hari gitu ya. Iya, Kita cek di mana kendaraan rusak kan? Rusak. Baik. Kami jelas. Kalau dari itu sampling dia. Siap Mas. Terus ini yang belum dari Bapenda ya? Potensi Terima kasih izin Pak Ketua. Selamat Pak Kadis Perhubungan, Pak Kadis Bina Marga, Kadis Bina Marga, Kabar Hukum, rekan-rekan dari Perhubungan. Kalau untuk potensi seperti apa yang tadi sudah disampaikan Kabar Hukum, kalau untuk yang retribusi yang dipungut oleh warga memang tidak bisa Pak, karena memang tidak diperbolehkan. Dan juga kalau kita lihat dari undang-undang ini, untuk potensi kita memang kan udah diatur dengan jelas mana yang boleh ditarik, mana yang tidak boleh ditarik, ketentuan retribusinya Pak. Jadi kalau kita mau menarik potensi, kita berdasarkan tadi undang-undang tadi Pak, undang-undang tentang ketentuannya tadi. Jadi kalau yang seperti yang disampaikan tadi dari Perhubungan, memang sebenarnya kita ada kendala juga terhadap jalan kita. Memang kita mau narik untuk timbangan itu tadi, ya kendalanya memang ya anggaran juga kita nggak ada, mereka juga mau mengajukan juga kan nggak ada. Jadi sebenarnya potensi kita itu kalau yang lama memang bisa Pak, tapi nggak tahu kalau yang sekarang ini apa diperbolehkan untuk permintaan untuk potensi. Udah Pak. Mungkin langsung di bagian hukum dulu ya. Saya masih agak ini juga maksudnya kalau dia kaitannya dengan denda, potensi yang penyalahgunaannya juga kuat juga ya. Dia juga kembali diretribusi juga dia. Karena kadang-kadang kita lihat teman-teman itu sudah parkir motor di belakang kendaraan yang sudah lewat itu. Nah, maksud saya itu penguatannya ini apakah kita ada potensi untuk pembuatan perda yang mengatur? Jadi langsung saja kami menanggapi pimpinan. Jadi kalau berdasarkan hasil diskusi kita ini, kami melihat ini sebetulnya ada potensi atau ada kemungkinan untuk kita ajukan pengajuan perda terkait dengan pengawasan penyelenggaraan jalan di daerah. Jadi kita fokusnya kepada pengawasan penyelenggaraan atau arus lalu lintas di jalan-jalan kelas 3 yang kabupaten tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Itu di situ yang bisa menjadi landasan hukum kita. Nah ini kan dia tidak masuk di protokol perda. Oh iya sih.
Bisa ya, ke pansus ya. Bisa Pak, nanti ada mekanisme perubahan di dalam protokol dan bisa kita akomodir. Ya, tapi kami tetap mau pengkajian dulu. Iya, harus potensinya sampai sejauh mana gitu. Iya. Mohon izin ini pimpinan, sebetulnya teman-teman Bapenda juga coba dilihat Undang-Undang 1 tahun 2022. Saya tadi mohon maaf kalau saya ada miss. Ini di pasal 88 Undang-Undang 1 tahun 2022. Ini sepertinya ada celah ini Pak, tapi nanti kita pelajari dulu secara komprehensif Pak. Bahwa jenis-jenis pelayanan yang merupakan objek dan produksi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 meliputi A. Pelayanan kesehatan, B. Pelayanan kebersihan, C. Pelayanan parkir di jalan umum, D. Pelayanan pasar, E. Pengendalian lalu lintas. Nah ini mungkin nanti mohon izin teman-teman dari Dishub dan Bapenda, mungkin kita harus ada pembahasan secara mendetail definisi yang masuk dalam Undang-Undang 1 2022 di pasal 88 ayat 1 huruf B tahun 2022. Ini baru kami baca juga tentang pengendalian lalu lintas. Mungkin sekilas tadi kami baca pasal 88 pimpinan. Pasal 88 ayat 1. Nah kalau ini sekilas kami baca dan kami analisa tadi, ini mungkin nanti secara teknis diatur dalam Permen Kop 18 ya Pak Sekretaris ya, tahun 2021. Di PP 35 tahun 2023. Iya. PP 35 2023. Sekilas sih tadi kami coba kaji sebentar, mungkin ada kawasan-kawasan aja Pak yang bisa kita ini, yang bisa kita kenakan terhadap retribusi pengendalian lalu lintas. Mungkin saya mohon maaf kalau dikoreksi kalau misalnya ini sebenarnya substansinya di Bapenda dan di Dishub. Mungkin misalkan jalan nasional gitu pada jam-jam tertentu atau apa beralih masuk ke jalan kabupaten gitu. Nah pada saat peralihan itulah yang bisa dikenakan retribusi. Contoh kalau di Jakarta itu ada genap ganjil. Iya. Izin Pak tadi menambahkan yang disampaikan Pak Kabak tadi ya. Kalau terkait dengan yang pengendalian lalu lintas itu waktu kami koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyusunan ini pengendalian ini seandainya ada lalu lintas seperti umpamanya kayak ada tamu Pak ya, ada tamu pengalihan lalu lintas, tadinya jalur kita terbagus dialihkan kemana, nah itu bisa dikenakan seperti atau ada rombongan pengantin tidak bisa lewat sana dialihkan kemana, nah modelnya seperti itu Pak. Pengendalian lalu lintas itu hasil kami koordinasi waktu itu ke Kemendagri waktu penyusunan Perda PDRD kita. Jadi pengendalian lalu lintas itu seperti itu Pak yang dimaksud di dalam undang-undang ini poin E. Jadi ada kaitan dengan retribusi. Iya, mau izin Bapak menanggapi Bapak Kuku tadi untuk tentang pengendalian lalu lintas itu ada memang benar di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 diterjemahkan kembali di PP 35 tahun 2023. Tapi substansi pembahasan dan penjelasan itu kami baca memang lebih kepada pengaturan pengendalian arus lalu lintas Pak. Iya, pengalihan. Sebelumnya dulu itu diatur di PP nomor 97 tahun 2012 sebelum ada undang-undang itu. Jadi lebih kepada untuk kendaraan suatu kawasan apabila terlalu padat maka dia akan dialihkan. Itu sih Pak. Nah, kalau istilah kami dulu itu road pricing. Jadi dia bisa pakai barcode, electronic road pricing itu seperti itu. Mohon Pak. Saya mau nanya kalian itu potensinya kan cuma dari rendah. Siap. Nah pada saat proses pelaksanaan itu kan harus berbarengan dengan kepolisian dan ini ya. Kalau misalnya dia tidak berbarengan dengan itu, maka kalian tidak ada kewenangan untuk menetapkan besaran. Ada pelanggaran itu. Betul. Kalau kami hanya berdua polisi, kami sistemnya setor ke pengadilan.
Tapi kalau dari pengadilan dan kejaksaan hadir, kami langsung dari tempat. Jadi mobil boleh kendaraan, surat-surat semua itu bisa dikembalikan setelah membayar denda di tempat. Nah, itu. Sedangkan potensi untuk pelaksanaan pelanggaran itu siap. Ya kan? Yang dilakukan oleh perusahaan ataupun badan usaha itu kan bukan di saat kalian melakukan razia bersama itu aja gitu. Betul. Kan? Hanya biasanya kami pesan. Itulah yang kami maksud, ya kan? Bagaimana itu bisa menjadi kontribusi kepada Kabupaten Lampung Tengah gitu loh, bukan hanya dasarnya dari karena razia dulu baru ini gitu kan. Makanya kami perlu masukan dari teman-teman, kalau tadi dianggarkan untuk pertimbangan terlalu besar, nah sekarang kiatnya dari mana kan yang mau kita lakukan besok ini? Mohon izin Pak Kadis, Pak pimpinan, saya sebenarnya kan dulu trennya portal Pak, tapi kurang efektif juga. Kalaupun mau kita dorong melalui perda seperti beliau tadi sampaikan, kita mungkin mulai dari Kabupaten Lampung Tengah dulu. Saya punya angan-angan, mohon izin ya Pak Kadis. Kalau perda itu nanti kita lebih berjudul lebih kita perhalus. Kalau penindakan itu kan biasanya akan ada feedback ke kita lagi Pak. Kalau judulnya agak ekstrim, tapi gimana ya Pak, saya sebutkan aja. Kalau mungkin kita rancang aturan dispensasi muatan angkutan barang berlebih di kawasan Kabupaten Lampung Tengah, mohon izin. Jadi mereka boleh berasa, tapi mereka ada dispensasi lain hukum, mereka kontribusi. Jadi mohon izin. Ya, kalau nanti kita melakukan kajian dulu. Ya. Intinya ya ini masukan-masukan Mbak Nisa, ya dicatat semua. Ya. Tapi kan kita tetap sama-sama lakukan kajian dulu. Karena juga kami rencana insya Allah hari Rabu kan mau ke kementerian. Tapi ini kan ada masukan ke kementerian yang satunya selain Kementerian Perhubungan, apa kita ke Kementerian Dalam Negeri gitu kan. Karena kaitannya kan kalau dia Kementerian Dalam Negeri kan kita bisa nanyakan secara keseluruhan gitu loh. Kalau dia di perhubungan dia kan hanya urusan perhubungan aja. Tadinya kami mau ke Kementerian PU sama Kementerian Perhubungan. Ya nanti kita sepakati aja bersama ya. Teman-teman yang lain ada tambahan? Kalau saya kalau cukup saya mau tutup. Ya silakan. Saya hanya berpikir tadi kita berpikir tentang kondisi jalan yang kita juga berpikir tentang jadi tadi ekonomi jalan. Pasti kami begini, tadi yang disampaikan oleh Pak Aksel ya. Iya siap. Jadi nanti kita ini dibentukkan oleh rakyat Lampung Tengah sendiri. Ini bukan perusahaan dia terbentuk. Karena kalau pengusaha ya stay aja gitu. Bagaimana kendaraan dengan sopirnya yang orang kita Lampung Tengah itu nanti terbentuk oleh aturan, mereka juga nanti sendiri. Jadi sama yang terjadi kemarin yang belum lama terjadi terkait stoknya Pak Rizali gitu. Jadi petani yang asli itu ternyata gitu. Jadi kan harus dipikirkan itu. Maka kajian yang disampaikan oleh pimpinan tadi, saya pikir itu lebih baik dalam rangka kita meluncurkan perda dari kasus seperti saya nanti untuk ini kita berikan. Terima kasih. Baik ya. Baik, saya rasa cukup ya. Jadi ada beberapa catatan. Benar yang disampaikan Pak Baloji tadi. Jadi intinya pertemuan kita pada hari ini kan ada aspirasi dari masyarakat. Aspirasi masyarakat itu ada juga beragam. Maksudnya ada yang satu pihak dia mengeluhkan, Pak, kalau mobil itu dibiarkan dengan muatan jalan yang berlebihan, maka kondisi jalan di kampung kami rusak, nggak jadi rusak. Kemudian kami juga ada masukan informasi atau aspirasi dari masyarakat pengusaha, ya kan, Pak, kalau kami tidak menghitung, kami kan ada hitung biaya muat.
Nah jadi ya tinggal pemerintah dong disesuaikan kondisi jalannya. Nah itu kan sama-sama juga. Jadi kan sebenarnya semua itu masyarakat kita Kabupaten Lampung Tengah, tapi tinggal maksudnya arah pemikiran kita ini ada keberpihakan ataukah kita ini posisinya di tengah-tengah. Nah posisi kami ini kan di tengah-tengah. Terhadap pengusaha, ya mereka juga adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Pak, kami kalau nggak hitung muatan itu 10 ton, ada rugi. Transportasi, kami ada hitung biaya transportasi. Nah kemudian masyarakat, Pak, kalau mereka itu muat sampai di atas 10 ton, sampai 8 ton, 10 ton, jalan kayak gini jadi rusak. Nah jadi itulah masukan dasar kami, beberapa informasi yang kami dapatkan dari masyarakat. Nah catatan saya yang pertama, mohon izin teman-teman dan dinas terkait, Pansus meminta data jalan di Lampung dengan kondisi konstruksinya. Tolong nanti diserahkan kepada Bu Lisa. Yang jalan negara di wilayah mana dengan kondisi konstruksi yang seperti apa? Provinsi, wilayah-wilayah mana saja beserta kondisi konstruksinya, kabupaten begitu juga, kampung pun begitu juga. Kemudian Pansus yang kedua akan melakukan pengkajian berkenaan dengan batas muatan jalan sesuai dengan wilayah. Ya Pak Kabak Hukum ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian Pansus juga akan melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang berlaku, apakah berpotensi untuk menerbitkan sebuah peraturan daerah untuk Kabupaten Lampung Tengah. Sudah dicatat ya Lisa? Jadi saya rasa hanya 3 hal itu dulu yang utama untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, nah hari Rabu kami mau kunjungan ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Kalau teman-teman dari Perhubungan dan PUPR mau ikut, ayo kita bareng-bareng biar nanti ketemu sharingnya juga di sana. Karena kami sudah terjadwal ya, nanti disambut oleh dirjennya mungkin atau bagian yang di sana untuk sharing kita di sana. Ya. Yang harus ikut bagian hukum, wajib. Bagian hukum ya. Wajib di sini. Ya udah. Nah ini kalau tadi bahasa saya kalau mau jalan, tapi kalau misalnya jadi urusan wajib berarti harus ada yang mewakili, harus ada yang jalan. Terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nanti untuk dinas yang sekiranya memang mau ikut, nanti tinggal koordinasi aja sama Bu Nisa atau bagian sekretariat DPRD. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah nanti akan membawa manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, tim liputan Mitra TV melaporkan.